Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur desa dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan kami, Cak Nur sama Hardi di Gang Semprul. Kali ini kami berada di salah satu peternakan ikan lele di dekat desa kami juga. Peternakan ini yang punya Bang Karoma Wijaya. Kita akan menginterview dengan sedikit mengulik-ulik tentang budidaya ikan lele ini. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat dulur desa semuanya. Langsung saja kita temui sama pemilik peternakan ini. Yuk, ikuti aja terus. dulur, di samping saya sudah ada Mas Karoma Wijaya ya. Nah, inilah peternak lele di desa kami. Kita akan coba sedikit bertanya-tanya tentang pengelolaan lele sama Mas Karoma Wijaya. Mas Roma, Ya, kenapa harus memilih bisnis perikanan lele ini daripada bisnis yang lain? untuk yang pertama itu karena awalnya saya melihat-lihat di sekitar desa sini yaitu banyak petani lele terutama di segmen pembesaran. Jadi di sini ada peluang, di segmen pembenihan ini tidak ada. Makanya saya mempelajari di situ supaya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di desa saya. Oh ya. Jadi ini pembenihan apa pembesaran juga, Pak Roman? Ini untuk yang saya pelajari ini yang terutama di segmen pembenihan. Cuma ini karena sekali jalan jadi juga sekaligus di segmen pembesaran juga atau konsumsi. Oh gitu ya. Dua-duanya ya, Mas. Jadi dua-duanya kita terjuni bersama. Menurut Mas Roma sendiri untuk prospek kedepannya gimana, Mas? Kalau di lele sendiri menurut saya ini peluangnya sangat besar ya, karena besar ya? Iya, karena di Jawa Timur sendiri untuk
lele itu masih memenuhi dari kebutuhan pasar itu masih 30%. Jadi banyak banget ya, iya kebutuhan masih yang ada banyak di situ. sekali. Iya, ya. Jadi untuk peluang ini sangat besar sekali di lele sendiri. Nah, itu Lur, banyak peluang sekali di desa ini sebenarnya kalau kita mau bekerja keras. Nah, terutama di bidang perlelean ini. Mas Roman Wijaya, ini saya tanya lagi ya. Ya, Kan biasanya kan setiap usaha itu pasti ada pasti ada tantangannya. Nah, Ya, untuk benar. di lele sendiri ini gimana? Apa juga mengalami semacam itu juga? kalau di lele sendiri ini sebenarnya ini ya, kalau menurut saya tinggal kita memainkan insting terhadap lele itu sendiri. Karena kita harus peka, jadi kita lihat misal di kolam itu kita kasih makan, lele masih agresif untuk makan itu ya kita biarin aja. Nanti kalau yang dimaksud peka itu mungkin kalau pas kita kasih pakan, nah itu lele nafsu makannya kurang lah, di situ kita kembalikan ke ini ya, mungkin tinggal medianya aja kita ganti, airnya kita ganti, sudah gitu aja sebenarnya. Oh gitu ya. Iya. Jadi untuk masalah kayak pemeliharaan lele ya, itu enggak tergantung cuaca harus gini enggak ya. Jadi misalnya harus bulan ini atau gimana tuh enggak? Kalau menurut saya tidak seperti itu. Oh gitu ya. Tinggal insting kita aja ke hewan yang kita pelihara, gitu aja sih sebenarnya. Untuk penjualan gimana Pak? Yang di pembibitan atau konsumsi? Kedua-duanya. Nah, Pembibitan gimana? kalau di pembibitan itu kita karena di desa ini banyak petani pembesaran lele ya, jadi Ya. jadi kita tidak bingung untuk menjual pembibitan. Nah nanti dari segi konsumsi itu udah ada tengkulak yang mengambil. Oh gitu. Ya. Untuk pembesarannya sama Ya sama. aja ya. Nah, Mas Roma, untuk pembesaran sendiri ya, untuk pembesaran itu misalkan ikan 1000 katakanlah ya, Ya. itu berarti sudah punya standar ya, standar makannya itu Sudah ada. ukurannya berapa sudah ya? Sudah ada. Itu gimana Mas Roma? Jadi untuk per 1000 ekor bibit lele itu biasanya di sini di daerah saya itu membutuhkan 4 sak. Oh 4 sak. 4 sak itu Per saknya itu berapa kilo biasanya? per sak 30 kilo. 30 kilo. Ya, jadi nanti ketika panen itu pasti bobot ikan itu akan mengikuti habis pakan. Habis berapa kilo pakan, biasanya mendekati dari habisnya pakan. Nah kalau 1000 ekor tadi kan habisnya 4 sak ya Mas Roma? Ya, Nah itu nanti hasilnya itu berapa kilo lele? Ikan lele itu jadinya berapa kilo? nah, jadi di konsumsi ini kita lihat dulu ya, tergantung jenis pakan, kan banyak merek pakan Oh juga. banyak ada mereknya. Ya biasanya Berpengaruh kalau merek juga ya? ya sangat berpengaruh. Biasanya kalau pakan yang bagus itu FCR ya, kita menamakannya biasanya FCR. Itu biasanya bisa 1:1. Jadi kalau misal per 1000 kita habis 4 sak ya, 4 sak itu 120 kilo. Nah itu nanti kita bisa mendapatkan bobot ikan itu bisa 125 kilo, bisa 130, seperti itu. Jadi merek pakan itu juga sangat pengaruh juga. Iya. Jadi kalau misalkan kita pakai pakan yang murni beli ya, Iya. jadi kita nggak bikin sendiri, itu masih ada untung berapa persen gitu kira-kira? Jadi sebenarnya pakan pabrikan itu sudah bagus ya. Jadi di situ ada untuk per kilonya itu ada selisih 3.000 sampai 4.000. Jadi nanti tinggal kita kalikan aja, untuk per 1000 itu masih ada lah sekitar keuntungan yang didapat itu sekitar 300 sampai 400 ribu lah. Oh gitu ya. Iya. Mas, Iya. kalau
warga sekitar sini, daerah Sumber Pucung dan sekitarnya, Ya. mungkin kalau ada yang mau pesen bibit lele atau lele konsumsi, itu gimana Mas? Ya bisa ya. Jadi kalau masih wilayah Sumber Pucung atau Kecamatan Sumber Pucung khususnya, bisa langsung ke alamat saya di Jalan Abioso RT 20 RW 02 Pakel Sumber Pucung, atau bisa pesan di nomor WA saya di 081 9090 70066. Jadi bisa Mas ya? Bisa. Oh iya, terima kasih Mas. Dulur, Sumber Pucung ini Malang Selatan, Dulur. Oke, Mas Roma, terima kasih Ya. atas waktunya ya. Sama-sama. Mudah-mudahan tetap sukses selamanya. Amin, amin. Oke, Dulur, sekian dulu video dari kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat dulur desa dimanapun Anda berada. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Iki umur pirang bulan, Rom? Iki umur pirang bulan? Pirang minggu?